Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, penolakan. Reaksi para murid ketika ditolak orang Samaria untuk menginap adalah jengkel dan marah. Karena kemarahannya, di benak mereka ada ide untuk membinasakan rumah mereka dengan api. Tetapi Yesus menegur mereka. Tampaknya tidak perlu membuat permusuhan. Permusuhan antara Yahudi dan Samaria, permusuhan etnis, tidak perlu dibawa dalam pewartaan kerajaan Allah. Perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan untuk melaksanakan kehendak Allah. Maka harus dilaksanakan dengan hati yang bersih dan tulus. Pertanyaan, mengapa Yesus tidak marah ketika ditolak? Karena Yesus sadar akan konsekuensi dari perutusan dan karya pelayanannya. Dia sadar bahwa untuk menyelamatkan umat manusia, dia harus mengalami banyak penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Kesadaran ini membuat dia mampu menerima penolakan dengan penuh cinta. Penolakan tidak membuat dia patah semangat. Sebaliknya, tetap pada tekad pergi ke Yerusalem menyelesaikan karya penyelamatannya. Saudara yang terkasih, dalam hidup kita tidak luput dari penolakan, entah dari keluarga, komunitas, rekan kerja, atau sesama yang kita layani. Penolakan itu membuat kita menjadi marah dan sering ingin membalas dendam. Semua itu tidak berguna, justru akan menimbulkan permasalahan baru di antara kita. Sebaiknya penolakan itu diterima dan memaknai penolakan tersebut sebagai ambil bagian dalam penolakan terhadap Yesus. Kalau kita kuat, tabah dalam menghadapi penolakan, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.